Oke, Bapak Ibu, saya minta mohon kerjasamanya sebentar ya, 3 detik saja. 3 detik itu sama dengan hitungan 1, 2, 3 ya. Boleh Bapak Ibu menoleh ke kiri. Coba bisa diperhatikan ya apa yang ada di sana. Tapi jangan perhatikan yang bapak-bapak ya. Oke, sudah selesai. Apa yang diperhatikan di sana Pak? Ada apa di sana? Mungkin Pak Arif bisa menjawab. Menu makanan. Makanan ya, sesuatu yang menarik, yang sangat menarik bagi kita ya. Saya ingin bertanya, ketika Bapak Ibu mau mengambil makanan ya, adakah di antara Bapak Ibu yang berpikir dulu, apakah makanan yang akan kita ambil itu sehat buat saya gitu? Ini bukan berarti saya menilai bahwa memberi komentar bahwa makanan yang disajikan Bu Yatno sama Pak Yatno itu berarti tidak sehat ya, bukan seperti itu. Kalau saya Pak, saya pribadi, saya sejak dulu memang kalau memanggil makanan, saya lihat dulu menunya apa. Memang sempat terpikir sehat apa enggak, tapi itu di tempat lain ya. Kalau di tempat sini itu tidak berlaku. Langsung disikat saja semua karena makanannya enak-enak ya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana menu yang sehat itu, mari kita ikuti penjelasan dari Dokter Kurnia, spesialis gizi klinik ya, yang akan menyampaikan menu sehat untuk kita supaya kita tetap bugar di hari tua. Kepada Ibu Dokter Kurnia, disilahkan tepuk tangannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mungkin saya seumuran cucunya juga nje. Perkenalkan, ngapunten, nama saya Dr. Kurnia Sitompul. Dari marganya saja, saya dari orang Batak. Mungkin ini seumuran sama opung-opung saya semua ya. Ya, tapi Bapak Ibu boleh panggil saya Dr. Nia. Memang saya praktek di Mitra Keluarga Satelit dan Kenjeran. Pagi ini saya hanya mau sharing aja. Saya tahu Bapak Ibu pasti sudah banyak, biasanya ya seumuran Bapak Ibu ini sering dapat forwardan WA ya. Makan ini nggak boleh, makan ini bahaya, benar nggih Pak ya? Gitu ya. Tapi ini saya meluruskan saja ya. Kenapa sih kita harus bahas ini gitu ya? Kalau dari saya, menjadi tua itu sudah pasti, benar ya. Tetapi untuk jadi sehat itu pilihan masing-masing, ya. Jadi yang namanya tua, semua orang pasti menua, ya. Kalau menua, organ-organ di dalam tubuhnya juga ikut tua, sehingga fungsinya juga akan berubah, ya. Kalau fungsinya berubah, maka resiko penyakitnya banyak Bapak Ibu. Makanya tadi kalau saya lihat tensinya hampir semuanya mulai di atas rata-rata gitu ya. Atau ada yang gula darahnya juga sudah naik seperti itu ya. Jadi ya mau tidak mau ya kita memang harus berdamai dengan keadaan. Itu intinya ya. Nah, ini perubahan yang terjadi pada lansia ya. Yang pertama, penurunan sistem organ. Contohnya tadi, tensinya naik. Kemudian pasti ada di sini yang sudah merasa kok saya makin lama makin susah BAB. Bisa seminggu mungkin cuma 2-3 kali gitu ya. Atau ada yang sudah merasa makan sate aja kok susah ya Dok ya. Gitu ya. Ngunyahnya susah. Ya, atau bahkan ada yang menelan saja sudah butuh usaha. Kemudian mungkin Bapak Ibu di sini ada yang tinggal sendiri, ya. Kadang bahkan nih ya, beberapa pasien saya kalau diantar anaknya, ini ibu saya tadi katanya udah makan pagi, terus nanti siang bilangnya lupa belum makan pagi. Jadi makannya bisa berkali-kali. Gitu ya. Jadi mau tidak mau memang ada masalah psikis juga di situ. Ya, tadi kayaknya saya dengar
Kalau ingat nyanyi berarti demensianya bisa lepas ya dari tadi penyanyi-penyanyi kita. Nah, mau tidak mau ada gejala lututlah sakit, naik turun tangga lah mulai ndak enak, kretek-kretek kakinya nggih Pak. Atau habis jalan sekarang pengen sehat tapi besoknya pegel-pegel. Ya. Nah, jadi bagaimana? Kita harus memilih makan yang sehat untuk lansia. Pertama, kita tidak boleh samakan dengan yang di samping kita. Jadi Bapak, punten mungkin beda sama makanan Bapak. Ibu yang di sana pasti beda sama yang di kanan kirinya. Ya, tidak semua sama. Inilah kenapa sering sekali kalau pasien datang ke poli, itu berat badannya turun drastis. Kenapa? Gak boleh makan ini katanya di FB dok. Terus kemarin dapat message atau SMS yang ini juga gak boleh katanya. Akhirnya si ibunya datangnya malas makan, takut makan lebih-lebih. Ya, padahal untuk kita lansia menjaga berat badan ini penting. Ya, menjaga berat badan ini penting. Yang pertama kita tetap pakai pedoman gizi seimbang Bapak Ibu. Nanti di depan sana, di samping kiri kita itu sudah ada makanan ya. Jadi kalau sudah ada makanan, nanti ngambil piring, isi piringnya harus seperti ini. Isi piringnya harus seperti ini ya, Pak ya. Jadi kalau kita lihat di sini nasinya seberapa ini Pak? Nggak nyampe setengah aja Pak. Gitu, jadi udah ndak ada itu makan lagi 1, 2, 3 centong. Ya, yang ditambah apanya? Setengahnya itu harusnya isinya sayur sama buah. Harusnya, ya. Dan harus ada lauk juga di situ. Meskipun kita sudah punya banyak penyakit, entah itu tensi tinggi, gula darah naik, asam urat, tetapi kita tetap harus makan yang namanya karbo, protein, serat dari sayur dan buah. Kenapa? Karena kita harus menjaga sumber energi dan kekuatan otot. Ya, lansia itu penting sekali menjaga otot, ya, karena pengaruh hormon dan usia, masa lemak kita cepat sekali naiknya. Ya, mungkin Bapak Ibu, suami atau istrinya ada yang mudah terpleset, gampang jatuh, kecetit misalnya. Nah, itulah salah satu tanda masa lemaknya tinggi tapi ototnya kurang. Ya. Lalu apa komposisi lengkap itu? Nah, karbohidrat kita tahu ya Bu ya. Yang namanya karbo apa Bu? Nasi, terus ubi. Tadi saya lihat di situ ada makaroni, ada lasanya. Kira-kira lasanya karbo atau enggak? Karbo ya, karbonya dari tepung, oke? Jadi semua olahan tepung itu termasuk karbohidrat, ya. Terus yang namanya protein itu ada 2, hewani dan nabati, ya. Yang namanya hewani bisa ayam, ikan, telur, susu. Bapak Ibu saya yakin pasti sudah mulai banyak yang konsumsi susu tinggi kalsium ya. Nah itu juga hewani masuknya. Ya, kemudian ada kacang-kacangan dari nabati. Lalu lemak sumbernya dari mana Pak? Daging. Terus santan dari mana Pak? Gaji. Nah, mungkin yang kalau kita tahu lemak itu ya seperti itu. Gaji, kulit ayam, kulit daging. Terus santan, ya, itu adalah lemak jahat. Ya, padahal yang harus kita konsumsi di sini adalah minyak sehat. Ya, kalau namanya minyak sehat itu asalnya dari ikan-ikanan, kacang-kacangan, alpukat, biji-bijian. Dan memang ada beberapa minyak di rumah dari nabati itu dianggap minyak sehat. Ya. Kemudian vitamin dan mineral itu sudah pasti asalnya dari sayur dan buah ya Bapak Ibu ya. Kemudian nih prinsipnya yang kedua,
Selain kita harus memenuhi komposisi tadi, makanannya kita harus mudah ditelan ya Bapak Ibu ya. Ini opa yang di depan ini memaksakan diri dia ya. Makan roti bagel ini keras ya Pak ya aslinya. Jadi kita harus tahu juga kalau namanya sudah usia di atas 60 tahun, mau tidak mau gigi geligi itu rapuh. Bahkan ada yang tanggal. Selain itu, menelan itu tidak semudah seperti dewasa. Ya, jadi usahakanlah makanan itu lunak, kemudian dipotong-potong kecil-kecil. Lalu jangan lupa kalau diolah itu harus menghindarkan tulang dan durinya. Mungkin udah ada yang punya pengalaman kesedak? Banyak pasti, ya. Apalagi kalau makan di luar, Je. Nah, berikutnya makan teratur. Ya, bukan berarti Bapak Ibu karena Bapak Ibu punya darah tinggi. Tadi pas saya duduk di belakang itu saya terima telepon dari tante saya. Tante saya kebetulan bukan tante ya, kalau di sana bude saya usianya udah 60. Dia tensinya 200/120. Lalu sama dokter internisnya, kamu harus konsul gizi katanya. Beliau di Bogor. Lalu tadi dia bilang ya udah nanti aja konsulnya. Akhirnya dia olahlah makanannya dengan biasanya apa Pak? Rebus-rebusan, benar ya. Lalu tadi katanya ngaku minum rebusan apa? Seledri. Terus apa lagi? Timun. Terus? Nah, daun salam. Tadi bude saya bilang dia hanya makan rebusan, terus minum rebusan daun salam 2 kali sehari. Besoknya pingsan. Oke? Betul. Karena itulah pentingnya mengatur makan, bukan sekedar dikurangi kalau kita lansia. Ya, kita itu udah nggak kayak dewasa, Bapak Ibu ya. Jadi mekanisme tubuh kita itu tidak bisa adaptasi segampang itu. Ya, nah jadi kita tetap boleh makan kok, tetapi makannya harus teratur. Misalnya tadi makan jam 7 pagi, nanti siang makan jam berapa nih habis acara? Jam 12. Terus nanti malam terakhir makan jam 6, betul. Tetapi kita lihat di antara makan besar ini jaraknya kan jauh, Bu. Nah, ngemil, tapi ngemilnya jangan sembarangan ya. Ngemilnya sebaiknya buah seperti itu. Dan ingat, bukan makan dalam porsi besar sekali makan. Ingat, lambungnya lansia itu butuh waktu untuk mencerna. Nanti kalau kita makan terlalu banyak, ujungnya ngerasanya aduh sesek dada. Dikiranya sakit jantung Pak, padahal asam lambungnya naik karena mengolahnya terlalu capek gitu ya. Berikutnya pantangan makan. Nah, saya percaya di sini Bapak Ibu pasti sudah sering dengar. Kalau yang namanya hipertensi, pantangannya ini itu. Namanya gula, pantangannya ini itu. Gitu ya. Tapi secara garis besar memang ada pantangan makan untuk kita. Yang pertama itu makanan pedas. Ya, kenapa? Karena beresiko dehidrasi lebih cepat. Ya, dehidrasinya bisa lebih cepat Bapak Ibu. Yang kedua, soda. Ya, soda dalam bentuk apapun, ya, karena bisa mengganggu saluran cerna. Yang ketiga, tentu saja ini sama dengan keempat, manis dan daging olahan. Kenapa daging olahan? Karena biasanya pengawet daging olahan ini adalah garam dalam bentuk natrium, ya, biasanya tinggi. Jadi memang sebaiknya kita hindari. Oke, Bapak Ibu, yang berikutnya, hindari lemak jahat. Nah, tadi saya sudah sebutkan, yang harus kita makan itu adalah lemak yang baik, bukan lemak yang jahat.
lemak yang jahat itu kenapa enggak boleh? Mungkin Bapak Ibu pernah MCU, hasilnya ada kolesterol, ada LDL, ada HDL, ada trigliserid J. Yang namanya lemak jahat yang mana? LDL, ya. Kalau LDL tinggi, resiko penyakit jantung koronernya tinggi. Ya, yang harus dihindari ini dia sumber lemak jahat. Mungkin Bapak Ibu yang pertama masih makan nih. Apa ini Pak? Alias jeroan. Ya, jeroan ya. Jeroan ini sumber lemak jahat Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua apa Bu? Bukan, apa? Mentega, butter, margarin. Nah, seringkali kita mikirnya gini, apalagi ibu-ibu. Nanti cucuku tak masain nasi goreng mentega. Benar ya Bu ya? Padahal kalau kita lihat di sini harusnya nasibnya si mentega ini padat atau cair Bu? Padat. Jadi kalau misalnya si minyak padat ini diencerkan dengan suhu panas, dia berubah jadi jahat gitu. Makanya sekarang banyak orang bikin roti itu bukan pakai mentega Bu, tapi pakai apa Bu? Minyak goreng ya. Itu ya, karena mereka mulai paham. Oh, kalau ngasih mentega nanti Indonesia kolesterolnya naik semua, obesitasnya naik semua. Ya, berikutnya, nah daging merah, Pak. Kemudian tentu ini ultra processing food. Yang namanya ultra processing food itu adalah makanan yang diolah melewati proses yang cukup panjang, ya, sehingga bisa kita konsumsi. Sebagian besar ini makanan jadi fast food sama makanan kemasan ya. Berikutnya, nah jadi kita milih apa? Kita pilihnya lemak yang sehat Bapak Ibu ya. Lemak sehat itu mulai dari ikan-ikanan, kacang, biji-bijian. Dok, kan asam urat, nggak boleh makan kacang. Siapa yang setuju asam urat nggak boleh makan kacang? Berarti udah pintar semua ini ya. Siapa yang nggak setuju? Oh, masih bingung berarti ya Pak? Oke, jangan kecuali betul. Jadi jangan salahkan kacang kalau asam urat kita naik. Yang disalahkan itu ini. Yang disalahkan itu ini, ya. Yang menyebabkan asam urat kita naik itu adalah lemak jahat, Bapak Ibu, ya, bukan kacang. Tetapi memang ada, apalagi kalau lansia, kalau orang muda biasanya dewasa mereka senangnya makan apa? Makan buah mangga, nangka, durian kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu di sini sama seperti orang tua saya, kalau sudah ngemil kacang gak bisa berhenti. Padahal yang namanya asam urat itu sesuai dengan berapa banyak yang kita makan. Gitu ya. Jadi kalau kita makan emping sampai sebungkus biasanya gak pernah berhenti, benar ya Pak? Suami saya aja harus diomelin dulu supaya berhentiin makan emping ya. Betul, kalau kita makan sedikit gak masalah ya, gak masalah. Tapi kalau kita makan sampai 1 toples, besok nyalahinnya kacang ya. Oke. Batasi gula. Nah, gula, kalau yang namanya gula kita taunya itu gula pasir, Jeh Pak. Padahal gula itu ada di mana saja. Gula itu ada juga di nasi putih. Ya. Terus gula itu juga ada di jagung, lontong, bubur, jajanan pasar, dan semua yang berasal dari tepung. Ya, Bapak Ibu lihat enggak di sini? Lontong dan bubur. Lontong dan bubur itu asalnya dari mana? Beras. Harusnya beras itu kita olah jadi apa Pak? Nasi.
Tapi diolah lagi jadi lontong, jadi bubur. Isinya kita makan gula tok. Gitu ya. Jadi untuk makanan seperti ini betul, ini bisa jadi sumber karbohidrat. Tapi tidak banyak-banyak ya Bapak Ibu ya. Gitu. Lalu ingat, yang namanya gula, mungkin Bapak Ibu bilang gini, Dok, saya setiap pagi itu sudah minum air perasan sereh ditambah dengan madu. Sering, betul. Hampir semua Bu pasien. Madu itu gula ya Bapak Ibu ya. Meskipun dia sehat, tapi dia tetaplah gula. Ya. Jadi kalau misalnya mau minum madu, gula yang lain udah ndak boleh. Ya, yang sering terjadi itu. Waktu kita tanya-tanya kenapa gula darahnya kok naik terus, ternyata punya kebiasaan seperti itu, tetapi gula di tempat lain masih lanjut. Oke. Nah, berikutnya kurangi garam ya. Garam ini juga kita taunya garam dapur. Teri Medan katanya. Betul, garam itu bukan hanya di garam dapur itu, tetapi di makanan olahan yang kayak tadi saya katakan. Makanan yang diasap, ikan teri, ikan asin. Terus ini, penyedap rasa, kaldu jamur kalau anak-anak di rumah ya. Kemudian saus. Itu mau tidak mau memang tulisannya tidak ada garamnya Pak, tapi ada garam itu nama lainnya natrium atau sodium. Ya, itu sama aja garam. Jadi lebih baik kita pakai rempah alami. Oke. Berikutnya cairan. Yang namanya lansia memang resiko untuk dehidrasinya cepat sekali. Padahal kalau Bapak Ibu datang ke poli biasanya gini. Saya takut banyak minum Dok, nanti kan katanya ginjalnya rusak. Atau biasanya bapak-bapak, gak enak Dok minum banyak, nanti malam-malam kebangun, bener ya Pak ya? Malam-malam kebangun, soalnya pipis-pipis terus gitu. Sebenarnya itu bisa kita bagi kok minumnya Bapak Ibu ya. Memang kalau misalnya kita sudah punya masalah sama prostat, hindari minum terlalu banyak sebelum tidur. Tetapi dari pagi sampai siang kan kita masih bisa minum. Ya, kita secara normal itu butuhnya 2,5 liter. Tetapi kalau pakai berat badannya Bapak Ibu, misalnya Bapak, berat badannya berapa Pak? 62. Dikalikan saja dengan 30. Berarti kalau 60 kali 30 sekitar 1,8 sampai 2 liter gitu. Ya. Lalu untuk yang punya masalah ginjal gimana Dok? Nah, ini beda lagi ceritanya. Ya, karena tadi di awal kenali diri sendiri. Kalau memang sudah punya masalah ginjal, memang pasti kita batasi. Dan ingat, cairan ini untuk lansia itu bukan hanya air putih saja Bapak Ibu ya. Kuah soto, kuah rawon, apalagi sop, nah gulai, itu juga sudah air hitungannya ya. Berikutnya, nah kita masuk contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira kita oke-nya itu makan apa supaya sesuai gitu ya. Yang pertama contohnya, nah soto ayam, masih bisa loh Bapak Ibu makan soto ayam ya. Tapi lihat di sini, sumber karbohidratnya apa? Mie. Di sini siapa yang makan soto ayam tapi masih pakai nasi? Ya, itu satu. Kalau nggak pakai nasi kurang Dok. Nah, yang kurang itu adalah sayurnya sama proteinnya. Jadi kalau Bapak Ibu makan soto ayam, yang ditambah jangan nasinya. Yang ditambah itu kubisnya. Atau tempe goreng gitu. Ditambah tahu goreng, bukan nasinya. Kerupuk karbo enggak Bu? Karbo ya. Ini ingat, kalau Bapak Ibu punya masalah dengan ginjal, kuahnya jangan dihabiskan
ya. Karena kunyit itu bisa mengganggu elektrolit, ya. Jadi diganti saja dengan konsumsi air putih. Berikutnya, Bapak Ibu masih boleh makan arem-arem, ya. Ini karbonya dari mana? Nasi. Lauknya dari mana? Ayam. Tapi kira-kira kurang enggak Bu lauknya? Kurang. Boleh ditambah tempe, tambah ayam. Boleh. Enggak kenyang. Ini bahkan kalau misalnya Bapak Ibu mau ngemil, boleh jadiin ini jadi cemilan gitu, bareng sama buah misalnya ya. Karena biasanya lansia itu tidak bisa makan satu kali dalam langsung besar misalnya, enggak semuanya bisa kayak gitu ya. Berikutnya, nah sayur asam, oh katanya ada sayur asam ya Bu ya. Nah boleh, kira-kira ini lauknya ada enggak? Kalau makan sayur asam, jangan sayur asam sama nasi tok Pak. Butuh apa? Lauknya. Masukkan ikan, pepes, masukkan apa? Loh. Bacem tempe ya. Gitu ya. Oke, berikutnya. Boleh apa enggak? Loh. Boleh apa enggak? Boleh soalnya enak Dok. Boleh tapi sedikit. Jadi satu ini buat satu ruangan je Bu. Dipotong kecil-kecil. Kenapa? Ini ada sayurnya enggak Pak? Yang betul, udah gitu menteganya tadi dicairin ya Pak ya. Padahal mentega harusnya enggak cair ya. Kemudian banyak apanya Pak? Gula. Aslinya ini ditaburin lagi sama gula pasir, benar ya. Berikutnya. Wah, ini bapak-bapaknya yang wah gitu ya. Boleh enggak Pak? Loh. Favorit ya. Bu, boleh enggak? Enggak boleh. Kira-kira kenapa enggak boleh, Bu? Terlalu enak kata Bapak Kira-kira kenapa enggak boleh, Bu? Apalagi mahal. Kenapa, Bu? Biasanya habis makan ini poli giginya Mitra penuh Pak, sama poli internisnya penuh Pak, tensinya naik ya. Sebenarnya kambing itu sehat loh Pak, betul. Hasil penelitiannya kambing itu sebenarnya tidak jauh beda dengan daging yang lain. Tetapi sayangnya saat diolah jadi sate kambing, mereka memasukkan banyak sekali garam ya ke dalamnya gitu. Makanya orang selalu nyalahin sate kambing, padahal satenya bagus, enggak apa-apa. Yang penting giginya masih aman. Gigi palsu abot nggih Pak. Kemudian juga tensinya harus dijaga. Biasanya kenapa sate kambing itu ditemenin sama timun? Bilangnya timunnya penetralisir, betul. Jadi saran saya bapak-bapak, ini kayaknya bapak-bapaknya habis ini minta sate kambing ya Bu ya. Nanti kalau misalnya makan sate kambing, usahakan jangan seperti ini. Sayurnya cuma tiga potong ya Pak ya. Sebisa mungkin sayurnya harus sebanyak satenya, nasinya, dan biasanya memang ada irisan bawang merah, bawang putih, betul. Kenapa? Karena antioksidannya tinggi. Tapi bapak-bapak seringnya minta nambah apanya? Cabenya. Udah paham ya sekarang semua nggih Pak? Oke, berikutnya. Nah,
Tadi saya senang sekali ada dance apa Bu? Penguin. Ya, memang kita sebagai lansia harus tetap aktif ya Bapak Ibu ya. Jadi ini penting untuk ketahanan, kelunturan, dan kekuatan. Sebisa mungkin itu tidak seperti dewasa yang jalan bisa tiap hari. Enggak, butuh 4 hari saja dalam seminggu ya. Yang penting minimalnya 30 menit. Dan ingat Bapak Ibu, kalau memang tidak terbiasa olahraga, jangan memaksakan diri. Ini masih ada yang ikut main bola, Pak? Masih ada? Oke. Jadi, kalau misalnya tidak biasa Bapak Ibu, jangan ikut-ikutan, ya. Jangan coba-coba. Biasanya kalau kita usianya sudah 60-an, saat kita olahraga, nadi kita saat olahraga itu tidak boleh lebih dari 140. Ya. Jadi kalau kita lari, umumnya nadi kita itu langsung cung. Makanya kalau misalnya main bola bukan yang atlet, biasanya bisa kolaps. Gitu ya, itu alasannya. Jadi kalau kita memaksakan olahraga terlalu berat, nanti jantung kita kerjanya terlalu berat gitu. Padahal yang namanya lansia tadi organnya juga menurun fungsinya, tensinya mulai naik, jadi resiko untuk gangguan jantungnya besar. Oke, jadi tadi yang perlu kita ingat, tetap boleh makan semuanya, tetapi ada porsinya nggih Bapak Ibu. Ingat, pilih makanan yang mudah ditelan, makan teratur, ingat ya. Kemudian pantangan makan itu menyesuaikan kondisi masing-masing, hindari lemak jahat, pilih lemak baik, batasi gula, batasi garam, dan cukup cairan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Gih, langsung saja ya Pak. Ada yang menyarankan minum minyak zaitun sehari 1 sendok. 1. Yang kedua juga ada yang menyarankan minum jahe, temulawak sama kunyit. Ini mohon pencerahannya. Nah, ini memang sering sekali yang kayak tadi saya bilang ya Pak Bu, seringnya beredar seperti itu ya. Minum ini supaya semakin ini, minum ini. Mereka sebenarnya betul. Minyak zaitun itu termasuk minyak yang sehat, ya. Tetapi dia tetap minyak enggak Pak? Kalau Bapak minum kalorinya naik enggak? Ya, kalau yang namanya minyak itu adalah penyumbang kalori terbesar dalam makanan sehari-hari kita. Kalau Bapak ingin menurunkan berat badan, sebaiknya itu tetap diatur. Termasuk kalau Bapak ingin menurunkan kolesterol dan menurunkan gula darah dan tekanan darah, ya, apalagi yang punya penyakit jantung. Yang namanya minyak itu ada batasannya, Pak. Kadang yang sering salah itu adalah mereka minum minyak zaitun tetapi masih makan yang digoreng. Itu yang salah, ya. Minyak zaitun itu biasanya penggantinya yang lain yang lebih sehat. Mungkin saya lebih prefer VCO ya Pak ya. Minyak zaitun, minyak VCO itu boleh menggantikan sumber energinya kita. Tetapi bukan berarti karena kita minum minyak itu kita bebas juga makan gorengan yang lain. Karena 1 sendok teh minyak itu Pak, kalorinya sama seperti 3 centong nasi. Gitu, itu 1. Kemudian air jahe dan temulawak. Itu juga bagus karena air jahe dan temulawak itu tinggi antioksidannya. Umumnya dipakai untuk detoksifikasi liver, ya. Tapi kelebihannya air jahe dan minyak ini, air jahe itu kalorinya hampir tidak ada. Jadi kita hanya dapat antioksidannya saja. Sedangkan si minyak itu ada kalorinya, ya. Oh ya, minyak itu juga untuk lansia bisa memperlancar buang air. Oke, Pak? Ya, Pak. Nggih.
Sedikit aja nanya Bu. Bu, tadi Ibu kan bilang kalau sumber gula itu dari nasi ya, nasi putih. Kalau nasi putih itu digoreng, apakah kadar gulanya menurun atau tidak begitu? Yang pertama itu, yang kedua, orang yang kepengen menambah kalsium kadang-kadang kan minum susu ya, susu hewani ya. Nah, kalau seandainya susu itu diganti susu nabati, apakah kalsiumnya tetap atau gimana? Terima kasih. Oke Pak, pertanyaannya bagus sekali. Kalau nasinya digoreng, kira-kira nambah gula nggak Bu? Kita tanya sama yang bikin resep ya Pak ya. Bu, bikin nasi goreng pakai apa? Kecap. Kecap ada gulanya enggak? Biasanya si ibu katanya malah nambah gula lagi Pak sama garam. Jadi biasanya kalau nasi putih gulanya misalnya sekitar, saya anggaplah contohnya 20 gram misalnya ya Pak ya. Tapi kalau misalnya kita goreng, kita tambahin kecap, pasti nambah Pak gulanya. Oke. Kemudian yang kedua tadi kalsium. Sayangnya memang protein hewani itu perbedaannya dengan nabati ada di kandungan vitamin dan mineralnya. Kandungan protein hewani itu tinggi akan vitamin dan mineral. Contohnya vitamin B, kalsium, vitamin D, zinc dan juga magnesium yang dibutuhkan otot dan tulang, ya. Tetapi lemaknya tinggi, kolesterolnya tinggi. Dan kalau nabati, dia lebih banyak itu vitaminnya jenis yang vitamin C, vitamin E, vitamin D ada tapi tidak banyak, kalsium juga ada tapi tidak banyak. Jadi sumber kalsium itu memang tetap lebih baik protein hewani. Salah satunya memang susu sapi. Ya, kalau sudah lansia sumbernya memang pilih-pilih ya Pak, karena kan saluran cerna kita itu sensitif. Sebagian besar pasien kalau sudah minum susu diare. Ya, jadi biasanya dokter internisnya langsung kasih suplemen saja yang aman gitu. Kalau nabati itu sedikit memang, ya. Silakan Pak. Sebelah sana kayaknya ibu sana jadi bertanya enggak? Enggak ya? Oke. Oh itu dulu Bu, siapa? Terima kasih. Namanya Bu Yahya. Dokter, saya ini bertahun-tahun kolesterolnya tinggi. Lalu berusaha mengurangi gorengan. Lalu kami ganti di rumah itu dengan minyak zaitun, tapi tentunya tidak digoreng, hanya ditumis-tumis. Apakah dengan minyak zaitun itu berarti aman? Maksudnya berarti aman ataukah hanya mengurangi minyak? Itu satu pertanyaan pertama. Yang kedua, kan senang cendol. Kalau cendolnya santannya mentah, jadi hanya diperas dengan air matang, apakah itu juga baik atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Yang namanya kolesterol itu kan pada dasarnya sudah diproduksi di dalam tubuh kita ya. Nah, jadi kalau kita tambahkan dari makanan, kalau kita punya bakat kolesterol, memang kolesterolnya akan cepat naik. Apalagi kalau misalnya kita punya masalah genetik di kolesterol, itu bisa naik. Minyak zaitun itu sama prinsipnya seperti tadi. Bukan karena semata-mata kita pakai minyak zaitun, akhirnya kolesterolnya bisa turun. Tidak, ya kita harus lihat yang lain. Ya, karena sumber kolesterol itu bukan hanya dari minyak. Yang paling sering tadi apa? Jeroan, gitu. Kemudian juga daging, kemudian juga olahan yang lain. Salah satunya adalah santan. Santan mau ibu tidak masak, mau ibu masak, pasti memang betul sumber lemak, gitu ya. Jadi kalau yang namanya santan aslinya kan dia minyak sehat. Kalau dipanasin pasti makin jelek. Gitu. Makanya kalau orang Padang konsumsi atau bikin rendang itu kan apinya kecil sekali ya. Jadi hasil penelitiannya rendangnya mereka lebih sehat daripada rendangnya kita. Pak, ini loh Bu kasihan.
Maaf. Perkenalkan, saya umur 77 tahun. Nggih, Ya. Pak. Saya tidak tahu kapan itu waktu saya kontrol jantung, oleh dokter jantung bilang, Bapak nggak boleh minum kopi, teh. Nah ini kaitannya dengan kopi teh ini tidak boleh diminum tuh apa sebetulnya? Oke. Karena saya sebetulnya dari dulunya Minum kopi. minum kopi atau pagi teh. Terus lagi, ini saya repot. Saya tinggal berdua sama Nyonya. Nyonya saya itu senang sekali membuat gorengan tempe, tahu. Nyonyanya mana ini nyonyanya? Ada itu sebelah. Senyum-senyum. Saya kalau mau makan itu gojek-gajek. Tahu ya gojek-gajek. Tak pangan apa ora, kalau tidak dimakan istri saya tersinggung. Tahu kan kalau Nyonya tersinggung tuh. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya, yang namanya kenapa dokter jantung tidak bolehin Bapak minum kopi sama teh, itu kaitannya dengan kafein. Sebenarnya bukan cuma itu, Pak, teh sama kopi, tapi kopi, teh, coklat, sama yang sekarang lagi ngetren di anak muda itu matcha. Nah, itu kafeinnya tinggi. Sebenarnya kafein ini hasil penelitiannya itu bisa membantu menurunkan tekanan darah. Selama yang diminum adalah kopi hitam, tok, bukan pakai gula atau susu atau ya kopi pahit. Itu penelitiannya. Tapi dokter biasanya akan lihat-lihat. Waduh, kalau aku bilang boleh, nanti pengalaman Bapak ya pasti nanti curi-curi, mending ndak usah sama sekali gitu ya Pak ya. Itu satu. Kemudian tadi gorengan ya. Nah, tadi saya katakan sewaktu menjelaskan, memang kita ndak bisa berubah drastis. Ya, ndak bisa berubah drastis. Pelan-pelan saja. Misalnya ada gorengan dalam sehari biasanya 5 kali kita makan. Ya sudah, pelan-pelan kita kurangi jadi 3 kali, Pak. Lalu nanti biar ibunya juga sama-sama berubah gitu. Ada lagi penelitiannya, Pak. Itu gorengan kalau diperas sama tisu, minyaknya bisa diambil sedikit lah gitu untuk mengurangi rasa bersalah je Pak. Nah, supaya Bapak juga efek dari gorengannya itu tidak memberikan efek jelek, konsumsilah yang tinggi antioksidan saat makan gorengan. Contohnya tadi, sambil makan gorengan ya Bapak minum air jahe misalnya, air temulawak misalnya kayak gitu. Terus nanti makan berikutnya Bapak banyakin makan sayur supaya lemak dari gorengannya dibawa keluar. Paham Pak? Nggih, matur nuwun. Oke, boleh satu lagi Pak Taman ya. Terima kasih dokter. Nggih Pak. Tadi dokter menjelaskan salah satunya itu adalah bahwa otot itu harus dijaga dan dipelihara. Betul. Kami pengertian otot itu yang gimana dok? Maaf, kalau sebagai orang awam pengertian otot itu biasanya wah orang berotot. itu manco ototnya gede dan sebagainya, itu pengertian Ya. awam. Jadi mohon dijelaskan bahwa otot itu yang dimaksud ini harus dipelihara, dan kalau kita kurang gizi ada yang bilang bahwa ototnya dimakan gitu, berkurang gitu. Mungkin itu yang kami tanyakan. Terima kasih dok. Baik Pak, pertanyaannya yang bagus sekali Pak, yang memang jarang sekali bisa kita ibaratnya kita realisasikan ya Pak ya. Jadi yang namanya otot di dalam tubuh kita itu banyak Bapak Ibu. Otot besar, otot kecil, bahkan jantung kita itu adalah otot ya, otot jantung ya. Kenapa kita harus menjaga otot? Karena memang otot itu yang jadi sumber kekuatannya kita. Bahkan kalau di jantung untuk memompa, begitu ya Pak ya. Dan kalau kita tahu otot itu menjadi salah satu tempatnya protein.
Jadi sistem daya tahan tubuh kita dilihat dari ototnya kita. Nah, otot yang dimaksud di sini yang mana, Dok? Semuanya. Tetapi untuk lansia itu terutama otot besar. Otot besar itu adanya itu di tangan, di paha, sama di kaki. Pernah nggak Bapak Ibu dengar kalau supaya gula darahnya stabil, ototnya bisa makan, habis makan nanti setengah jam jalan. Pernah dengar? Itu ada benarnya. Karena saat kita makan, kita tidak menggerakkan otot. Awamnya seperti ini, makanan itu nggak dijadikan otot, Pak. Ibaratnya kayak gitu. Malah disimpan jadi gula. Nah, jadi salah satunya adalah kita memang harus menggerakkan otot besar. Makanya senam pada lansia itu biasanya fokusnya di otot besar, kan menggerakkan ini, kaki gitu ya. Kalau ini biasanya hanya untuk mencegah supaya tidak kaku gitu. Terus efek dari kekurangan saraf vitamin B, nah itu saja. Tapi rata-rata olahraganya yang gampang kok, Pak. Jadi misalnya kita habis makan ini nanti jangan langsung duduk, berdiri, itu kan udah pakai otot. Jalan sambil ngobrol itu sudah pakai otot. Malah ada yang menyebutkan kalau bisa jalanlah sekitar 10 sampai 15 menit setelah makan besar gitu. Kemudian tadi apa ya tadi? Yang kedua apa ya tadi? Apa Pak? Oh, nah ya, kalau nutrisi kita kurang, yang dimakan otot gitu ya Pak ya. Sebenarnya enggak seperti itu juga. Tapi yang pertama, yang benar itu adalah kalau kita sakit, yang dimakan otot duluan, betul. Pernah ada yang kena COVID, terus langsung kurus? Itu satu. Atau pernah ada yang kena diabetes, udah makan banyak, tapi tetap kurus. Karena yang dipakai jadi sumber energi itu adalah simpanannya otot, Pak. Gitu. Nah, kalau nutrisi kita kurang, otot kita dimakan, bukan dimakan. Tapi otot kita akan mengecil dengan sendirinya. Itu. Karena tidak ada bahan bakar yang dipakai untuk membentuk otot. Nutrisinya itu diusahakan menyuplai bagian-bagian penting dulu. Contohnya otak, jantung. Sedangkan otot kita ya belakangan Pak dapatnya. Makanya mungkin kelihatannya orang kurang nutrisi, ototnya kecil. Gitu. Memang kalau misalnya kita lihat yang berotot itu yang nge-gym kayak gitu ya Pak ya, itu memang otot besar yang dia latih. Tapi kalau untuk lansia gak harus yang berotot begitu, yang penting memang terjaga. Caranya gampangnya, kalau di sini punya nyonya atau teman, misalnya hari ini genggam tangannya, salaman. Nah, coba genggam tangannya Pak, sebelah-sebelahan. Bisa lepas enggak? Sama tetangga ya Pak, kayak Bapak itu. Nah, coba Pak, Bapak genggam tangan Bapak salaman, kencang-kencang. Bisa lepas enggak? Nah, itu masih kuat. Tapi kalau nanti 3 minggu lagi ketemu, weh apa kabar gitu. Loh kok lepas? Ototnya pasti kurang. Langsung Bapak bilang, dokter gitu. Oke Pak? Sip. Oke, terima kasih Dokter Kurnia. Untuk Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya ya, mohon sebentar Pak, mohon ini maju ke depan. 5 orang tadi ya? 5 orang, enggak disuruh joget Pak. Pak Besar, Pak Sulis, Pak Taman, Pak Purwaji, Bu. Mohon maju sebentar ke depan. Oke. Ada voucher ya dari Rumah Sakit Mitra yang akan disampaikan oleh Dokter Kurnia didampingi oleh Pak Rifki.
Oke, boleh foto bersama dulu. Pak Yahya, foto. Foto dulu. Pak Rusmanto boleh mendampingi.